Sebelum menjelaskan mengenai penerapan scaffolding yang telah saya lakukan selama praktik pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai dasar pemilihan scaffolding terlebih dahulu, yaitu adanya zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau sering kita singkat menjadi ZPD. ZPD sendiri merupakan konsep dalam teori perkembangan yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada jarak antara kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dengan potensi mereka untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan atau bimbingan orang lain yang lebih ahli. ZPD juga menunjukkan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Selanjutnya adalah scaffolding atau perancah. Dalam pendidikan, scaffolding adalah strategi memberikan dukungan sementara kepada siswa selama proses belajar untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Dukungan ini dapat berupa bimbingan langsung dari guru, siswa, ataupun teman sebaya. Seiring waktu, saat siswa mulai memahami dan melakukan tugas itu secara mandiri, dukungan tersebut akan dikurangi secara bertahap. Tujuannya adalah membantu siswa bergerak dari zona perkembangan proksimal mereka ke tingkat kemampuan yang lebih tinggi tanpa bantuan. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Sebelumnya, materi yang saya gunakan adalah materi teks hikayat. Media scaffolding pertama yang sering saya gunakan adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasa saya gunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui kebiasaan membaca peserta didik terhadap teks hikayat maupun teks-teks lainnya. Selanjutnya ada pemaparan. Melalui tayangan Salindia, saya akan memaparkan mengenai materi yang akan dipelajari terkait teks hikayat. Selanjutnya ada pemodelan. Pada pemodelan ini saya menayangkan contoh teks dan video mengenai hikayat Hang Tuah. Di sini, siswa diajak untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada hikayat tersebut. Lalu ada instruksi. Instruksi ini saya gunakan untuk meminta peserta didik mengerjakan pretest, LKPD, dan posttest. Lalu ada petunjuk. Petunjuk ini biasanya saya gunakan setelah membagikan lembar tugas siswa atau LKPD. Saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian tugas dan penilaian yang akan digunakan dalam menilai tugas tersebut. Adapun saran saya gunakan ketika peserta didik menanyakan atau meminta penjelasan ulang mengenai cara pengerjaan tugas maupun materi yang belum mereka pahami. Setelah menggunakan berbagai media scaffolding dalam pembelajaran, saya melihat adanya peningkatan efektivitas pembelajaran di kelas. Terlihat dari hasil pretest dan posttest mengalami kenaikan sebesar 11%. Untuk itu, menggunakan scaffolding dalam pembelajaran adalah hal yang kita perlukan agar tingkat kepuasan dalam nilai peserta didik dapat dicapai.